Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 19 Februari 2025 kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Anita Nawang. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Imbas dugaan pemerasan terhadap dua remaja di Kota Semarang, dua anggota Polri harus menerima konsekuensi sanksi termasuk mutasi selama 7 hingga 8 tahun. Hal tersebut diumumkan setelah sidang kode etik yang digelar oleh KKEP di Mapolda Jawa Tengah. Pada Senin 17 Februari di ruang sidang lantai 2 Polda Jawa Tengah, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi Kode Etik Polri, KKEP melaksanakan sidang terhadap anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Aibtu Kusno dan Aibda Roy Legowo, yang merupakan anggota Samapta Polsek Tembalang. Setelah berlangsung selama 5 jam sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Aibtu Kusno dan Aibda Roy Legowo akhirnya meninggalkan ruang sidang Kode Etik Mapolda Jateng. Kedua anggota kepolisian ini menjalani proses sidang etik setelah terjerat dugaan pemerasan terhadap sepasang remaja di kawasan Jalan Telaga Mas, Semarang Utara pada Jumat 31 Januari 2025. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyampaikan, hasil keputusan sidang menyatakan bahwa perilaku kedua polisi ini merupakan perbuatan tercela. Artanto juga membeberkan bahwa kedua polisi tidak mengajukan banding karena yang bersangkutan menyatakan menerima terhadap putusan sidang tersebut. Sebagai bentuk sanksi akhir, Aibtu Kusno akan dikenakan mutasi demosi selama 8 tahun, sementara Aibda Roy Legowo akan menjalani mutasi demosi selama 7 tahun. Artanto menyampaikan bahwa masa demosi didasari adanya riwayat sidang disiplin yang pernah dijalani Aibtu Kusno, sehingga sanksi demosinya 8 tahun. Adapun Aibtu Kusno pernah menelantarkan keluarga. Bahwa perilaku kedua terduga pelanggar adalah perbuatan tercela. Kemudian kedua, menjalankan patsus selama 30 hari. Berarti yang bersangkutan saat ini masih harus menjalankan 13 hari lagi patsus. Kemudian akan melaksanakan pembinaan mental selama 1 bulan. Ini akan diselenggarakan oleh Biro SDM terhadap kedua anggota tersebut. Selanjutnya, yang bersangkutan diminta meminta maaf di depan sidang KKEP terhadap institusi Polri maupun korban. Ini sudah dilaksanakan dan direkam, nanti bisa diberikan kepada korban langsung. Kemudian terakhir adalah yang bersangkutan atau terduga pelanggar ini akan dikenakan mutasi bersifat demosi untuk Aibtu Kusno selama 8 tahun, untuk Aibda Roy Legowo selama 7 tahun. Oke. Untuk Aibtu Kusno ini pernah menjalani sidang disiplin, sehingga yang bersangkutan ini memberatkan daripada Aibda Roy. Aibda Roy tidak pernah menjalani sidang disiplin, kalau Aibtu Kusno pernah menjalani, sehingga ini memberatkan yang bersangkutan. Demikian. Kasusnya apa Pak? Ada menelantarkan keluarga dan sudah selesai dan keluarga sudah rujuk dan bergabung kembali. Oke? Kabit, untuk demosi nanti pelaksanaan seperti apa? Ulangi pertanyaan. Untuk demosi nanti pelaksanaan. Oh, demosi. Ya, setelah onus ini selesai, kemudian dia akan menjalankan patsus. Setelah itu dari Biro SDM akan melaksanakan mutasi bersifat demosi tersebut. Pemerasan itu sebenarnya sudah dilakukan berapa kali sih Pak? Ya nggak? Dalam kasus ini satu, Kalau yang lain tadi, belum ada laporan. alasannya apa Pak? Uangnya itu untuk apa? Ya, pada saat itu dia meminta aja, minta kepada korban. Jadi hanya satu kasus ini aja? Ya. Oke, cukup ya. Pak, berarti nanti pas
sidang pidana itu berarti masih ada potensi dia menjadi anggota Polri, itu gimana Pak? Pada saat yang bersangkutan ini menjalani sidang pidana, yang bersangkutan masih menjadi anggota Polri. Itu nggak akan mempengaruhi ya Pak? Tidak pengaruh. Proses peradilan, kita kan menganut asas hukum peradilan ini, jadi kita mengikuti peradilan pidana secara umum. Ya. Meskipun akan menjalani sidang pidana, kedua polisi ini masih berstatus sebagai anggota Polri. Hal ini dikarenakan proses peradilan yang dijalani mengikuti asas hukum peradilan umum. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pati resmi menetapkan oknum perangkat desa sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana kas desa Langse, Kecamatan Margerjo Pati, tahun anggaran 2022 dan 2023. Inilah barang bukti berupa buku kas desa, APBDes, rekening dan kwitansi pengambilan uang yang diamankan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pati atas dugaan kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana kas desa Langse, Kecamatan Margerjo tahun anggaran 2022 dan 2023. Kejaksaan Negeri Pati resmi menetapkan Harjito, 47 tahun sebagai tersangka yang merupakan perangkat desa Langse menjabat sebagai kaur keuangan sekaligus bendahara. Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pati Erwin Adrianto menuturkan, Harjito diduga menggelapkan dana kas desa sebesar 170 juta rupiah secara diam-diam untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang. Terima kasih bahwa kemarin kita telah melakukan penetapan tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan desa Langse, Kecamatan Margerjo, Kabupaten Pati, yang dilakukan dan telah ditetapkan tersangka inisial H selaku perangkat desa Langse. Dan saat ini tersangka kita titipkan di Lapas Pati selama 20 hari untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dan apabila pemberkasan sudah selesai, akan segera kita limpahkan ke tahap penuntutan sesegera mungkin. Dia ada menggunakan dana kas desa Langse secara diam-diam atau tidak dipergunakan semestinya. Ada juga yang dia mengambil tanpa sepengetahuan desa atau kepala desa dan pihak BPJ. Jadi harusnya uang itu untuk digunakan untuk kegiatan diserahkan ke TPK, tidak diserahkan ke TPK, dipergunakan untuk keperluan pribadi. Atas penetapan tersangka, Harjito dikenai pasal 2, 3, 8, dan 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Aksi demo bertajuk Indonesia Gelap memuncak di Jakarta belum lama ini. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Masa aksi memadati kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat sejak sore hari. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, termasuk pencabutan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran. Situasi sempat memanas saat demonstran berupaya menerobos barikade polisi. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Mereka menuntut pemerintah merevisi Inpres nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, massa juga menuntut pencabutan pasal RUU Minerba terkait pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi, serta evaluasi total program makan bergizi gratis. Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi berakhir sekitar pukul 20:20 waktu Indonesia Barat. Namun mahasiswa mengancam akan kembali berunjuk rasa jika tuntutan mereka tidak ditanggapi. Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan pemerintah atau PP yang mengatur tegas praktik judi online. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Diki Mutia Hafid. PP ini sebagai wujud komitmen pemerintah memberantas judi online secara tuntas.
Pemerintah terus berkomitmen memberantas judi online yang hingga saat ini masih terus menjamur di tengah masyarakat. Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan peraturan pemerintah PP untuk memberantas segala bentuk praktik taruhan yang dilakukan melalui internet, baik aplikasi, website maupun media sosial. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara Jakarta, Senin 17 Februari. Presiden tadi kembali membahas mengenai perkembangan penanganan judi online, dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan bentuknya PP, yang memang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya kita melawan judi online. Mungkin itu dari kami, update dari Komdigi. Saat ini kalau upaya blokir sudah dilakukan hampir 1 juta situs. Praktik judi online menurut Mutia tidak akan bisa dituntaskan jika hanya mengandalkan pemblokiran situs dari Komdigi dan tanpa adanya kegiatan yang lain. Untuk itu saat ini pihaknya telah menerapkan sistem kepatuhan moderasi konten atau SAMAN. Para penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan website dan media sosial diharapkan dapat berkolaborasi untuk melakukan take down secepat mungkin ketika menemukan konten terkait judi online. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN, Nusron Wahid segera mencopot para pegawai yang terlibat kasus pagar laut Bekasi, Jawa Barat. Namun ia menegaskan bahwa para pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan bukan di lingkungan pusat kementerian, melainkan pegawai di kantor pertanahan Bekasi. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN, Nusron Wahid, mengatakan pihaknya akan menindak tegas sejumlah pejabat di lingkup kementeriannya yang terlibat dalam kasus pagar laut Bekasi. Dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Senin 17 Februari, Nusron menyebut saat ini proses investigasi mengenai keterlibatan pejabat tersebut telah selesai dan menemukan hasil. Menurutnya, sejumlah oknum yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah di area pagar laut Bekasi bukan dari lingkungan pusat ATR BPN, melainkan pegawai yang berada di kantor pertanahan Bekasi. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan. Ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi. Cuma jumlahnya berapa saya lupa. Ya kan, baru tadi pagi saya dapat laporan dari Inspektorat Jenderal hasil investigasinya. Mungkin kalau nggak besok, lusa saya umumkan jumlah orang yang akan kita berhentikan lagi. Jadi kita serius mengatasi masalah ini. Ia menjelaskan modus penyalahgunaan jabatan dalam kasus pagar laut ini mengubah luasan sertifikat dari yang sebelumnya 11,6 hektar di darat menjadi 79 hektar hingga ke area laut. Selain itu, jumlah pemilik juga diubah dari 84 juga diubah menjadi 11 pemilik. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak diizinkan mengelola tambang. Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat pleno Badan Legislasi DPR dengan pemerintah mengenai RUU Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini tidak automatically kampus mengelola lewat perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD maupun perusahaan yang lain. Nah, kalau dia mau kerjasama untuk penelitian, untuk butuh dana risetnya, untuk bikin laboratoriumnya, ya silakan dibicarakan gitu. Dan pemerintah membuka ruang itu. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 18 Februari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa revisi dalam RUU Minerba diperuntukkan dalam memberikan keadilan pembagian SDA bagi seluruh bangsa. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 18 Februari. Terdapat revisi dalam RUU tersebut, yaitu perubahan skema pemberian izin usaha pertambangan atau IUP, wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang. Sementara sebelumnya sepenuhnya melalui mekanisme lelang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan skema itu diterapkan dalam memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada seluruh bangsa, mulai dari pengusaha UMKM, koperasi, hingga BUMD. Undang-undang ini sebenarnya sebagai bentuk untuk memberikan rasa keadilan dalam rangka implementasi pasal 33 Undang-Undang 45. Di mana selama ini kita tahu bahwa pengelolaan mineral batubara itu hanya dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar. Dan itu lagi. DPR dan pemerintah sepakat membatalkan wacana pemberian konsensi tambang kepada perguruan tinggi, kemudian pemberian WIUP diberikan kepada BUMN, BUMD, hingga badan usaha swasta demi kepentingan perguruan tinggi. Selain itu, eksekutif dan legislatif sepakat terkait pemberian konsensi kepada organisasi masyarakat ormas keagamaan turut diatur dalam RUU Minerba.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar konferensi pers terkait kewajiban eksportir menyimpan 100% devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam atau SDA di dalam negeri selama setahun. Di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Airlangga menyebut sejumlah negara juga sudah menerapkan aturan yang mewajibkan eksportir menyimpan DHE SDA di dalam negeri selama 12 bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar konferensi pers terkait kewajiban eksportir menyimpan 100% devisa hasil ekspor DHE sumber daya alam SDA di dalam negeri selama 1 tahun. Di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin 17 Februari, Airlangga menyebut sejumlah negara juga sudah menerapkan aturan yang mewajibkan eksportir menyimpan DHE SDA di dalam negeri. Menurutnya, aturan ini akan bermanfaat bagi perekonomian nasional karena DHE SDA yang disimpan di dalam negeri dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini sesuai dengan best practice yang dilakukan di berbagai negara lain. Jadi bukan hanya dengan Indonesia, tetapi Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam melakukan hal yang sama. Dan regulasinya juga mereka dana itu bisa dilakukan untuk operasional dan juga membayar kewajiban dalam bentuk falas. Menurut Airlangga, eksportir tidak akan bisa berbohong terkait kebutuhan operasional dan kewajiban yang harus dibayar dengan falas karena terdapat data berhubungan dengan biaya rutin eksportir yang telah dicatat pemerintah. Adapun aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 ini akan segera dibuat oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Ratusan warga Kabupaten Kudus rela berdesakan menyerbu pasar murah di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Dalam sekejap, kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasaran ludes terjual. Sejumlah warga, terutama ibu-ibu rumah tangga, rela berdesakan di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Mereka menyerbu pasar murah untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula dengan harga miring. Manisih, seorang warga Kudus, mengaku harga kebutuhan pokok di pasaran menjelang Ramadan naik, seperti harga minyak yang sudah menembus Rp17.000 per liter, sementara di pasar murah hanya Rp15.500 per liter. Apa Bu? Mau ini beli beras, minyak. Sama minyak. Gimana harganya di sini? Ya lumayan, paling lipatan sedikit dari luar. Lebih murah ya? Ini gimana harga sembako jelang Ramadan bagaimana Bu di pasaran? Masya Allah Mas, mudah semua. Naik semua? Naik semua. Apa aja Bu? Beras, minyak, apalagi minyak naiknya banyak. Berapa jadi berapa kan Bu? Kalau sini kan tadi 15.500. Kalau di luar tuh 18. Dengan adanya seperti ini gimana Bu? Berapa Bu? Ya sangat membantu Mas. Masyarakat membantu ya? Oke. Ini tadi beli apa aja? Iya, ini beras sama minyak. Tapi yang minyak sudah dibawa sama suami. Selain minyak goreng, harga beras di pasar murah hanya Rp11.600 per kilogram, sementara di pasaran harganya tembus Rp13.000 per kilogram. Gula pasir yang dijual di pasar murah hanya Rp17.000 per kilogram, terjadi selisih Rp2.000 dibandingkan harga pasaran. Kegiatan pasar murah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kudus untuk menjaga stabilitas harga pangan jelang Ramadan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kudus, Didik Prasetyo, mengatakan, gerakan pangan murah dilakukan dengan melibatkan 40 pelaku usaha binaan Dinas Pertanian dan Pangan. Jadi gerakan pangan murah ini kami laksanakan secara rutin setiap hari Jumat minggu kedua, dan kami selalu melibatkan minimal 40 usaha binaan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Dan ini tentunya dalam rangka menjaga stabilisasi pangan Kabupaten Kudus dan untuk menjaga inflasi di Kabupaten Kudus. Harga-harganya semuanya harga di bawah pasar dan selisihnya berkisar antara 1.500 sampai 2.000 per kilogram. Harapannya di momen jelang Ramadan ini Pak? Nanti menjelang Ramadan nanti kami juga mengadakan gerakan pangan murah lagi
nanti sekitar pertengahan bulan Ramadan dan insya Allah kami juga akan melibatkan partner desa juga. Dan akan tetap berupaya supaya bidang dinas pertanian ini bisa lebih meningkat dan masyarakat petani lebih sejahtera dan untuk masyarakat juga lebih sejahtera karena dengan harga yang murah. Pemerintah Kudus akan terus menggelar pasar murah sebagai upaya untuk mengatasi gejolak harga di pasaran. Sebanyak 4 ton beras, 180 liter minyak goreng, dan 250 kg gula pasir habis dalam waktu 1 jam saja. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Jajaran Forkopimda dipimpin Bupati Rembang Abdul Hafiz melakukan tinjauan uji coba kedua program makan bergizi gratis MBG. Dalam tinjauan kali ini, Bupati menilai bahwa dapur dan menu MBG telah cukup baik dan steril. Pada hari kedua pelaksanaan MBG, Bupati Rembang Abdul Hafiz memimpin langsung jajaran Forkopimda untuk meninjau uji coba program ini. Mereka mengunjungi sejumlah sekolah yang menjadi sasaran uji coba MBG. Total ada 14 sekolah di 2 kecamatan, yaitu Lasem dan Sluke yang menjadi sasaran. Di Sluke, Hafiz mengungkapkan bahwa dapur MBG sudah baik dan steril. Dirinya juga menilai makanan yang disajikan memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. Sementara Komandan Kodim 0720-Rembang, Letkol Infanteri Yudi Yahya menjelaskan, saat ini baru ada 2 dapur MBG yang beroperasi. Untuk dapur dari Desa Pangkalan baru mencakup 1.485 porsi, sementara dapur di Sumber Girang di Lasem mengcover 897 porsi. Kedepannya, setiap dapur ditargetkan untuk mengcover sebanyak 3.500 porsi MBG secara bertahap. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kapolres Jayapura Kota, Kombes Pol Victor D. Megbon menyebut bahwa demonstrasi siswa SMA menolak program MBG di Kota Jayapura, Papua, diduga ada keterlibatan kelompok Komitmen Nasional Papua Barat
atau KNPB yang ingin mengganggu Kamtibmas di wilayah setempat. Menolak makanan bergizi gratis MBG, berikan pendidikan gratis. Pada hari ini, Senin 7 Kapolresta Jayapura Kota Kombes Polisi Victor D. Magbon merespons aksi demonstrasi pelajar SMA di Kota Jayapura pada Senin 17 Februari yang menolak makan bergizi gratis MBG. Berbicara Selasa 18 Februari, ia mengatakan pihaknya bertemu dengan 10 pelajar untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, aksi tersebut diduga ada keterlibatan kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berkeinginan memisahkan diri dari NKRI dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Jadi bagi pihak-pihak yang mau mulai goreng ya, sudahlah, ini gaya-gaya lama. Ya, kita bangun komunikasi yang baik. Saya tidak pernah menutup diri ya, selama dalam konteks ya mencapaikan aspirasi itu hak asasi kita semua. Ya sudah jelas ya, dengan caranya, konsep membuat surat dan segala macam, ya itu karakter daripada Kapolresta Jayapura mengimbau para pelajar dan juga orang tua untuk lebih aktif dalam memberikan pemahaman serta edukasi kepada anak-anak untuk tidak melakukan aksi yang melanggar hukum. Satgas Yonif 501 Bajrayuda atau BY membagikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dasar di Kampung Ayata, Distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi salah satu dukungan aparat TNI untuk menyukseskan program nasional makan bergizi gratis. Kami laksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan gizi dan pendidikan anak-anak di Indonesia. Kami percaya bahwa masa depan bangsa terletak pada generasi muda. Oleh karena itu, kami merasa bertanggung jawab untuk membantu mereka berkembang dengan baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. Dengan menyajikan makan siang bergizi, kami ingin memastikan bahwa setiap anak dapat belajar dengan semangat dan energi yang cukup. Banjir bandang yang menerjang perumahan Patebon Indah, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kendal, pada Senin 20 Januari 2025, membawa duka mendalam bagi warga. Air bah yang datang begitu cepat membuat hampir semua warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Ketinggian air yang mencapai 2 meter memaksa warga untuk menyelamatkan diri dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Dimohon untuk Bapak, Ibu, Tante. Bejo Sartono, salah satu warga perumahan Patebon Indah, menceritakan detik-detik mencekam saat air mulai menggenangi rumahnya. Air datang sangat cepat sehingga ia tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Yang bisa dilakukan hanyalah menyelamatkan diri dan keluarga. Karena derasnya arus air, warga harus mencari tempat yang lebih tinggi untuk berlindung. Banyak yang naik ke atap rumah, pagar, atau ke lantai 2. Bahkan masjid yang berada di dalam perumahan yang memiliki lantai 2 pun penuh oleh warga yang mencari tempat aman. Hingga hari ini, warga masih berjibaku membersihkan lumpur yang menggenang di rumah mereka. Beberapa rumah masih terendam air dan genangan juga masih terlihat di jalan-jalan perumahan. Dengan semangat gotong royong, warga berusaha membersihkan saluran air agar genangan segera surut. Banjir ini juga mengakibatkan kerusakan parah pada barang elektronik dan kendaraan warga. Sartono mengaku, 2 unit mobil miliknya terendam dan harus dibawa ke bengkel untuk diperbaiki dengan biaya hingga 60 juta rupiah per unit. Banyak warga lain yang mengalami hal serupa, bahkan ada yang kehilangan segala harta bendanya lantaran hanyut terbawa arus. Kejadian ini terjadi karena hampir tidak ada informasi awal, sehingga
warga benar-benar dihadapkan pada situasi yang panik dengan tentang waktu yang relatif singkat, 10 menit air sudah masuk ke rumah, kira-kira sampai setinggi dada atau sepundak, sehingga warga banyak yang perabotan rumah tangga yang sudah tidak bisa terpakai lagi, kecuali yang lantai 2 barangkali ada 1-2 yang bisa diselamatkan, tapi bagi mereka yang hanya memilih lantai 1 hampir tidak bisa dipastikan dipastikan perabotnya tidak bisa diselamatkan. Kemudian kerugian benda yang lain antara seperti sepeda motor, mobil itu hampir perumahan Patebon tidak ada yang selamat mobilnya, paling yang selamat 1-2. Dan itu Nun Sewu sampai benar-benar tidak pernah memprediksi kalau akibat dari banjir itu dengan kerusakan yang begitu katakanlah berat lah, mungkin kisaran antara 80 sampai 70-an juta dalam satu mobil, saya pikir sangat-sangat terpukul warga. Jadi harapannya tetap pemulihan sarana prasarana ini sangat berharap sekali, utamanya jalan, kemudian normalisasi saluran supaya kelak kondisi-kondisi ini tidak terjadi lagi. Saya kira itu harapannya, pemulihan infrastruktur saja lah. Sampai saat ini masyarakat masih sebagian masih membersihkan lumpur-lumpur. Masih membersihkan lumpur, kemudian lumpur itu oleh masyarakat atau warga iuran, ada yang kisaran 200 sampai 300 di samping kegiatan-kegiatan pribadi, Mas. Itu yang bersama-sama, karena gerakan membersihkan lumpur di lingkungan ini kan tidak bisa satu-satu, maka harus ada keseluruhan. Ini warga iuran kisaran 200 sampai 300 di samping mereka-mereka yang sudah melakukan pribadi, Mas. Ketinggian lumpur itu kalau yang saluran air itu penuh, sedangkan kalau yang lumpur di rumah itu ya hampir sampai kisaran 30 cm. Kalau yang di jalan ini kan rata-rata sudah pada dipinggirkan, kemudian dikeruk. Yang lapangan saja itu juga tinggi kayak gitu, Mas. Sehari setelah itu, perumahan seperti kampung mati listrik. Mati tidak ada suara apapun kecuali kilauan air bercampur lumpur. Bahkan sampai hari ini, ketika mendengar wilayah Kendal atas hujan deras, warga sudah seperti trauma ketakutan. Bencana ini menjadi pukulan berat bagi warga perumahan Patebon Indah khususnya, dan warga desa Kebonharjo. Mereka kini berharap adanya bantuan dan perhatian dari pemerintah serta pihak terkait agar bisa segera bangkit dari musibah yang telah merenggut harta benda mereka. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu
Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Warga perumahan Kaliwungu Permai, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, meminta pihak pengembang menyediakan lahan pemakaman. Sebab selama ini warga di perumahan tersebut yang meninggal dunia harus dimakamkan di Kompleks Pemakaman Pangeran Juminah, di mana lokasinya cukup jauh dari perumahan. Lahan makam. Nah ini tadi mengacu lagi kepada Puluhan warga melakukan audiensi dengan pihak pengembang, pemerintah desa, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Kendal. Sebelumnya, warga telah mengirim surat pemberitahuan kepada Dinas Perkim dan Polsek Kaliwungu terkait rencana aksi demonstrasi menuntut penyediaan fasilitas umum berupa lahan pemakaman. Dalam audiensi tersebut, pihak pengembang menjelaskan bahwa lahan pemakaman sebenarnya telah disediakan sejak awal. Namun terdapat kendala dan miskomunikasi dengan Kepala Desa Protomulyo sebelumnya. Kini setelah Kepala Desa meninggal dunia, warga kembali mengajukan permintaan agar masalah ini segera diselesaikan. Akhirnya, semua pihak sepakat bahwa lahan pemakaman akan disediakan oleh pengembang di sebelah barat perumahan Kaliwungu Permai dengan luas 2,5% dari total lahan perumahan. Kesepakatan ini diterima oleh semua pihak sehingga rencana demonstrasi warga dibatalkan. Salah satu perwakilan warga, Arif Rahman Hakim, yang juga merupakan warga RT 4 RW 9, menyatakan bahwa selama ini warga telah berulang kali mengajukan permintaan kepada Kepala Desa agar pengembang menyediakan lahan pemakaman, namun belum terrealisasi. Itu kalau tidak salah nilai yang ditentukan bisa kurang lebih. Ya alhamdulillah Pak ya, setelah audiensi bisa terjawab semua, jadi antara pihak pengembang sama pihak desa sudah sepakat akan diserahkannya PSU kepada Pemda Kendal ya, yang mana memang sudah beberapa tahun ini kita upayakan selalu ada kendala karena tidak bisa bertemu antara pihak-pihak yang terkait, dan alhamdulillah sekarang hari ini bisa bertemu antara warga, terus ada developer dan pihak desa yang difasilitasi Dinas Permukiman Kendal dan Wilayah Permukiman Kendal. Alhamdulillah sudah selesai sehingga apa-apa yang memang kita harapkan setelah penyelesaian ini penyampaian PSU kepada pihak Pemda, hingga nanti apa-apa hak kami untuk pembangunan selanjutnya bisa dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kendal. Saya kira itu Pak Ki. Berarti sudah disediakan tanah pemakaman ya Pak? Pemakaman yang selama ini masih disengketakan ternyata hanyalah karena tidak ada komunikasi yang baik ya. Makanya ada inilah miskomunikasi sehingga itu menjadi kelihatannya kendala ya. Ternyata setelah dipertemukan kan oh iya oke semua kan. Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Permukiman Disperkim Kendal, Rina Widianti, mengatakan bahwa hasil audiensi telah menghasilkan kesepakatan. Dalam minggu ini, pihak pengembang akan segera membuat surat penyerahan lahan kepada Dinas Perkim sebagai aset Pemkab. Pemerintah desa juga akan menerbitkan surat keterangan bahwa lahan tersebut bebas dari sengketa dan melengkapi administrasi yang diperlukan. Alhamdulillah lewat
kita silaturahmi pagi hari ini diperoleh mufakat bahwasanya dari pihak pengembang bersedia menyediakan lahan pemakaman, di mana lahannya itu tidak jauh dari pemukiman, dan hal ini juga bisa diterima oleh masyarakat perumahan PKP untuk lahan makamnya, dan kedepannya pemakaman digunakan oleh warga PKP, perumahan PKP, tidak lagi mereka pemakamannya di desa atau di Pangeran Jumena. Dan alhamdulillah dari pihak desa pun juga bisa menerima terkait dengan penyediaan lahan dari pengembang ini. Dan kemudian nanti dari pihak desa juga menyupport dalam hal mengeluarkan surat keterangan bebas sengketa, dan mudah-mudahan proses penyerahan PSU yang perumahan Kaliwungu Permai ini bisa berjalan dengan cepat dan begitu. Karena memang ada dua hal yang belum dipenuhi, dan insya Allah lewat mediasi pada pagi hari ini dua hal tersebut bisa dicukupi dalam minggu ini. Untuk pemakamannya mulai untuk pemakamannya secepatnya Pak, jadi ketika penyepakatan ini sudah disetujui dalam waktu dekat, ketika akses jalan sudah dibantu oleh pihak pengembang, bisa langsung digunakan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. ...481 kepala daerah terpilih mengikuti pengarahan dan gladi di Monas, Jakarta pada Selasa 18 Februari. Pengarahan tersebut sebagai persiapan sebelum pelantikan yang akan berlangsung pada Kamis 20 Februari mendatang. ...481 kepala daerah terpilih berkumpul di Monumen Nasional Monas, Jakarta Selasa 18 Februari untuk mengikuti pengarahan dan gladi. Pengarahan tersebut digelar Kementerian Dalam Negeri Kemendagri sebagai persiapan sebelum pelantikan yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 20 Februari. Dalam pengarahan ini, para kepala daerah terpilih turut berlatih peraturan baris berbaris atau PBB. Sebelumnya, Minggu 16 Februari hingga Senin lalu, kepala daerah terpilih melakukan registrasi dan cek kesehatan di Jakarta. Diketahui setelah pelatihan, para kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari mendatang. Pendopo Museum Kartini menjadi saksi bisu acara pamit undur diri yang diadakan oleh Bupati Rembang Abdul Hafiz beserta Wakil Bupati. Para jajaran pemerintahan berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada pemimpin mereka yang akan segera mengakhiri masa jabatannya. Acara ini tak hanya menjadi momen perpisahan, tetapi juga sebuah refleksi atas perjalanan kepemimpinan Abdul Hafiz selama ini. Dalam sambutannya, Abdul Hafiz dengan tulus mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih Harno Hanis yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di Rembang. Acara yang berlangsung selama 1 jam tersebut menjadi momen para jajaran pemerintahan untuk berfoto bersama Bupati Rembang Abdul Hafiz. Terlihat para pejabat beserta jajaran Forkopimda bergantian bersalaman dengan Bupati Rembang Abdul Hafiz. Kepada awak media, Abdul Hafiz mengatakan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, khususnya dalam bidang infrastruktur. Dirinya mengungkapkan telah menyelesaikan sekitar 70% dari proyek infrastruktur. Meski demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh pemimpin selanjutnya. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bupati terpilih Pak Harno dan Wakil Bupati Gus Hanis beserta Ibu untuk bagaimana nanti mendesain pembangunan Rembang yang ke depan lebih baik. Tentu saya berharap melanjutkan yang masih kurang-kurang, menyempurnakan yang belum sempurna, memperbaiki yang kurang baik. Tentu banyak hal di sana. Oleh karena itu, saya tadi yang pertama, yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan birokrasi, kepada DPR, tokoh masyarakat yang
semuanya ini berkontribusi untuk memajukan Rembang sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, inilah yang saya cukup bangga dengan keberhasilan yang sudah kami capai, meskipun ada yang belum tercapai, tetapi secara umum ini cukup baik. Jadi ini tidak lepas dari kerjasama antara Forkompimda, tokoh masyarakat, birokrasi kita, sampai ke pemerintahan desa, dan lebih utamanya adalah teman-teman dari partai politik. Kekurangannya pasti ada, terutama infrastruktur jalan itu masih kurang banyak. Dan tahun ini kita anggarkan sekitar hampir 100 miliar untuk menutup kekurangan yang selama saya mimpin ini masih belum memenuhi target kami. Target kami itu jalan kabupaten kita lebarkan semua, tetapi baru 70% yang sudah lebar, yang kemudian masih belum. Ini mudah-mudahan tahun 2025 yang bisa selesai. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Ilmuwan Cina menciptakan pengembangan galur padi baru yang dapat menyehatkan jantung. Para peneliti dalam studi ini menggunakan penyuntingan gen untuk memodifikasi 5 asam amino utama enzim COQ1 dalam beras hingga dapat menciptakan varietas padi baru yang mampu menyintesis COQ10 yang menawarkan nutrisi baik bagi jantung. Demikian Lingkar Pagi kali ini. Saksikan Lingkar Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.